Iya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Iya. Dengan Mbak Esa ya? Iya, Bu. Ya, silakan duduk. Sini boleh, Bu. Boleh. Iya, Ibu. Iya. Halo Mbak Esa ya. Hai, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Kabar hari ini sangat baik. Alhamdulillah kalau gitu. Ngomong ini habis dari mana nih? Saya habis dari kampus, Ibu. Mm-mm. Saya tuh habis dari gedung prodi. Oh. Saya ngumpulin UAS, duta prodi. UAS. Iya, Ibu. Baru pekan UAS ya, Mbak? Iya, Ibu. Tapi kayak ini udah akhir-akhir gitu, Ibu. Soalnya di sini harusnya libur ya, Bu. Iya. Tapi kalau UAS gitu kadang ada perbaikannya gitu nggak sih, Mbak? Sebenarnya kalau UAS itu ada yang remedi, ada yang enggak sih, Bu. Cuman ini ada beberapa desa yang minta remedi. Ada yang remedi langsung juga, Bu. Oh. Jadi nggak bisa langsung rencana liburan gitu nggak bisa ya? Bu. Tapi ini tuh udah lumayan senggang sih, Bu. Kayak belum ada tanda-tanda remedi. Jadi mending saya sudah ada rencana mau liburan, Bu. Jadi kayak saya mending pergi duluan daripada remedi dulu kan, Bu. Oh. Biar nanti bisa online gitu loh, Bu. Kalau bisa ada amit-amit ya, Bu. Ini tadi ngobrol soal liburan. Mau liburan kemana nih? Saya mau liburan ke Bogor sih, Bu. Mau ke Bogor? Iya, Bu. Mau jenguk keluarga atau sekedar main aja di Bogor? Saya sama mama ini, Bu, ke rumah kakak. Kan kakak sekarang tinggalnya di Bogor. Nah, itu saya diajak mama buat ke Bogor. Soalnya biasanya kalau liburan semester sebelumnya juga ke Bogor, Bu. Jadi tahun ini saya ke Bogor lagi. Oh, ke Bogor lagi gitu ya, untuk ke menjenguk kakak gitu ya? Iya, Bu. Soalnya yang keluarga jauh tuh kayaknya baru yang benar-benar dekat banget ya kakak di Bogor itu. Soalnya yang lain kayak keluarga dari papa mama kan di Jakarta, di Wonogiri yang sana itu kan kayak udah beda gitu loh, Bu. Mending sama kakak sendiri kan jelas gitu, Bu. Berarti cuma berdua ya? Cuma berdua ke Bogornya. Emang Mbak Esa itu berapa bersaudara sih? Saya 3 bersaudara, Bu. 3 bersaudara? Iya. Mbak saya anak ketiga, saya anak bungsu. Oh, anak bungsu. Iya. Family time nih rupanya. Iya, family time. Udah lama ketemu kan, saya juga punya ponakan, jadi sekalian jenguk. Oke. Terus kesibukan akhir-akhir ini apa, Mbak? Kesibukan saya akhir-akhir ini ya karena saya sempat ikut organisasi sama ikut volunteer kepanitiaan gitu ya. Nah, itu kan sekarang udah selesai. Saya kan cuma 1 periode dan ini tuh udah masuk masa demis. Jadi kayak saya udah selesai gitu loh, Bu, tugasnya. Ya. Nah, jadi kayak ini saya tuh sekarang cuma sibuk UAS aja sih, Bu. UASnya juga banyak banget. Iya. Tapi masih ada beberapa kesibukan buat masa ini tuh. Kan saya masih ada jobdesk dari himpunan organisasi saya itu masih dapat kampus ya. Diselesain gitu, Bu. Oh, sekali diselesain aja gitu. Iya. Biar gak ada tanggungan ya. Iya, itu. Oke. Tahun depan ada rencana mau ikut lagi nggak itu ya? Kalau dari perhitungan saya ya, Bu, saya udah kayak mempertimbangkan segala hal dari segala aspek juga. Kayaknya saya nggak bakal aja sih. Saya mau fokus kuliah aja dulu. Berarti itu ya bakal jadi mahasiswa kupu-kupu lah. Iya, Bu, kayaknya bakal jadi mahasiswa kupu-kupu aja sih, Bu. Fokus memperbaiki nilai. Gak apa-apa sih, gak apa-apa kok kayak gitu. Karena juga kalau udah tahu ritmenya bakal lebih bisa nyesuaiin sama itu. Hanya kemarin pas ikut himpunan juga keteteran banget kan. Iya. Bisa dipahami kok.
karena di himpunan juga ada rapat, ada acara kayak gitu. Iya, tuh waktunya susah bagi. Nah Mbak, ini konsel kan Mbak saya tujuan ke sini kan karena mau bercerita sama saya gitu ya. Ada mungkin permasalahan atau apapun itu yang ingin diutarakan gitu ya. Tapi sebelumnya saya minta Mbak saya untuk mengisi beberapa hal. Apakah diperbolehkan? Oleh sama Yang pertama ini ada inform consent Mbak. Consent ini kayak surat persetujuan untuk kita melakukan konseling gitu loh. Jadi ini mungkin bisa dibaca, bisa diisi, kemudian ditandatangani sama dikasih tanggal gitu ya Mbak. Ya Mbak. Iya. Pakai meja juga boleh Mbak. Ini di alamat rumah gitu ya. Kalau Mbak saya itu ngekos di sini bisa ditulis alamat kos. Tapi kalau Mbak saya itu kayak plan pergi atau istilahnya warlock gitu lah, warga lokal, bisa ditulis alamat rumah aja. Iya, sama-sama. Iya, oke, makasih ya. Fotonya disimpan dulu Mbak. Ini ada satu lagi yang harus diisi sama Mbak saya. Ini ada resensi gitu ya buat mendokumentasikan kegiatan konseling kita gitu ya. Ini bisa diisi nama, tanggal, kemudian parafnya. Nanti jam mulai sampai jam selesai ini kolomnya dihiraukan aja, nggak usah diisi gitu, biar saya ngisi aja ya. Oke, sudah. Oke Mbak, saya sudah selesai nih untuk pengisiannya. Jadi di sini saya sebagai konselor hanya untuk istilahnya membantu Mbak saya gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang akan dilakukan Mbak saya nanti itu merupakan pilihan dari Mbak saya sendiri gitu ya. Saya hanya untuk menjadi penguat ataupun pemvalidasi aja gitu ya Mbak. Sebelum mulai saya akan jelaskan beberapa tahap gitu ya Mbak. Nanti ini konselingnya saya beri waktu selama kurang lebih 40 menit gitu ya Mbak. Nanti Mbak saya ceritakan apa aja yang mau Mbak saya ceritakan gitu ya. Dan saya nanti bisa menguatkan dan membantu Mbak saya gitu ya. Oke.
ini? Jadi ini Bu, di semester ini, di semester 3 itu saya tuh sangat kesulitan untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Jadi kayak saya bingung harus mulai dari mana, karena contoh kayak tugas kuliah saya yang bercampur sama tugas himpunan saya. Nah di situ kan saya juga punya job desk, punya tugas untuk bagian desain. Nah di situ kan kayak tugasnya sama-sama sulit kan Bu. Nah saya tuh bingung karena kecampur dengan deadline yang sama, ada yang lama, ada yang dekat. Di situ saya tuh bingung ketika saya mau mengerjakan yang dekat, yang dekat ini, saya tuh melihat teman-teman saya itu pada nyantai, dan itu kayak jadi saya juga ikutan gitu loh Bu. Terus untuk tugas yang lama dan deadline yang lama itu malah saya tuh kerjakan terlebih dahulu, karena saya kayak merasa saya bisa nih tugasnya lebih dulu selesai daripada tugas yang lain yang sebelumnya. Nah ketika saya mengerjakan, saya itu sebenarnya juga diburu-buru sama teman saya, kayak tugasmu ini belum, bagianmu ini belum, tugasmu ini belum. Nah di situ saya mulai kayak cemas dan keteteran banget, karena di situ saya baru sadar kenapa nggak saya kerjain dari kemarin ya untuk tugas yang dekat ini, karena kayak saya tuh merasa nanti bisa gitu loh Bu. Tapi tuh ketika saya melakukan apa yang saya rencanakan itu kayak nanti, nah pas nantinya itu nggak selesai, jadi kayak tetap telat gitu loh Bu. Misal untuk deadline 23:59, nah itu saya juga kebut dari pagi jeda siang lanjut sore. Nah itu saya nggak bisa Bu, tetap aku walaupun memang tugasnya sebenarnya bisa disupport dengan beberapa perangkat, dengan beberapa bantuan seperti materi-materi dari PPT, dari dosen, tapi kayak tetap nggak ketolong gitu loh Bu, tetap telat saya tuh bingung. Tetap telat gitu ya Mbak. Iya. Tapi saya itu memilih mengerjakan yang dekat lama gitu ya, lebih dahulu gitu ya, dibanding tugas yang datanya lebih dekat. Iya. Oke, karena ya alasannya kelompoknya Mbak Isaya yang mungkin santai gitu. Dan Mbak Isaya kayak nganggap kelompoknya santai, saya juga ikutan aja gitu ya. Itu. Ini deadline-nya yang lama dan ataupun yang dekat ini dari himpunan ataupun dari tugas kuliah gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Ibu boleh tahu alasan yang apakah ada alasan lain gitu Mbak? Kenapa memilih deadline yang lama yang lebih dulu dikerjakan daripada deadline yang dekat? Kan kalau dekat kan biasanya kan harus biasanya kan orang-orang kayak segera aja gitu, segera ngerjain gitu dibanding yang lama gitu. Karena mungkin saya itu tadi saya kan bilang kayak ketika saya mengerjakan tugas yang deadline-nya lebih lama, kan saya bisa merasa saya sudah mengerjakan tugas ini terlebih dahulu daripada teman-teman saya. Nah di situ tuh padahal teman-teman saya tuh malah lebih berpikir kalau deadline-nya lama berarti nanti aja gitu loh, kerjainnya paling mepet sehari, atau mungkin kalau deadline-nya masih ada waktu sehari lagi harus dikerjain hari deadline itu, di hari deadline itu. Terus tapi saya kayak malah berkebalikan gitu loh Bu, pemikiran saya tuh malah saya mikirnya kerjain dulu lebih dulu yang lama baru nanti yang mepet. Jadi saya tuh udah berusaha Bu, kayak coba mengikuti mereka, mengikuti teman-teman saya, kayak saya coba atur dulu dari yang terdekat, tapi kayak tetap distraksi buat tugas lain, karena mungkin saja ya Bu, yang lebih lama itu tugasnya lebih mudah saya kerjakan dan mudah saya pahami, mungkin materi yang lebih saya kuasai, jadi saya lebih memilih tugas itu Bu. Tadi oke. Terus yang dekat tadi kan kelompok lebih nyantai. Apakah Mbak Isaya itu pernah nggak kayak ngopiak apa ya namanya, lebih
gitu kayak ayo ini kerjain dulu gitu, atau malah jarang gitu kayak gitu? Sebenarnya ada sih Bu, beberapa kelompok di mana saya yang aktif. Iya. Nah di situ saya juga untuk tugas kuliah itu saya yang benar-benar ngejar, karena di kelompok saya itu orang-orang ini sebenarnya sama kayak saya gitu, cuman kayak beda level aja. Jadi saya yang merasa kayaknya saya yang harus aktif deh, karena kayak kalau saya diam mereka juga diam gitu. Nah di situ ternyata tugasnya juga berhubungan dengan desain, dengan editan segala macam. Nah jadi kayak banyak tugas yang saya kerjakan dengan satu dua anggota saya. Jadi ada yang tidak kerja, ada yang memang tidak kerja tapi mengerjakan yang lain gitu loh Bu. Mungkin kata-kata saya ambigu itu ya, intinya ada masalahnya saya tuh aktif di grup itu karena lebih alasan yang lebih mendukung tuh kayak karena anggota saya tuh lebih diem daripada saya. Oke. Bener-bener kayak saya, cuman kalau disambungin sama saya milih yang lebih aktif di antara mereka. Saya sambil mencatat ya Mbak. Silakan. Kemudian nih Mbak, apa yang Mbak saya rasakan gitu ya Mbak, saat Mbak saya menunda tugas gitu, apakah rasa senang atau rasa bebas gitu karena kayak saya bebas mau ngerjain apa aja gitu, mau ngerjain atau enggak pasti saya kerjain, tapi saya santai dulu atau gimana gitu, apakah ada rasa senang kemudian kayak bebas atau yang lain gitu? Sebenarnya ada rasa kayak bebas gitu karena saya ketika saya benar-benar sudah mengerjakan tugas yang deadline-nya masih lama itu karena rasa kayak bebannya berkurang, tapi ternyata tuh ada beban yang menunggu, kayak beban yang lebih nyata di depan mata, tapi saya malah merasa saya kayak self reward dulu main HP gitu kan. Nah terus di situ saya dapat paham kayak hey tugasmu perlu dikerjakan. Nah di situ saya baru kayak buru-buru menyelesaikan tugas saya yang paling akhir karena memang saya terlanjur fokus dan semangat buat tugas yang sudah saya selesaikan tadi, dan itu kayak benar-benar nggak urgent gitu loh Bu. Nah jadi kayak tapi juga ada rasa kayak menyesal gitu Bu, menyesal ada bebas ada kayak saling timbang tinggi gitu, tapi kayaknya saya kalau benar-benar realistis saya harusnya menyesal juga. Jadi gini Mbak, di dalam sebenarnya gitu di dalam diri manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia gitu ya Mbak. Salah satunya yaitu rasa bebas. Bagi saya mungkin merasa bebas karena sudah mengerjakan tugas yang lainnya gitu ya, dibanding tugas yang udah ada di depan mata gitu ya Mbak. Gitu. Kemudian sebenarnya nih Mbak saya itu mau apa sih? Saya sebenarnya tuh pengen kayak saya tuh bisa mengubah mindset saya buat mengerjakan tugas yang lebih urgent dan mungkin datanya lebih ada di depan mata gitu loh Bu, daripada alih-alih saya mengerjakan tugas yang datanya masih lama. Dan itu juga sebenarnya kedua itu sebenarnya juga berpengaruh dari kelompok juga sih Bu. Ketika yang lebih lama ini kelompok saya lebih semangat, saya juga ikut mengerjakan lebih semangat. Tapi saya kayaknya lebih semangat ketika itu tugas kelompok. Kalau individu mungkin sama aja. Kalau kelompok itu karena kelompok saya aktif, saya jadi ikut aktif juga, jadi saya kayak fokus ke sana. Nah lucunya tuh ada satu dua teman saya yang kayak kita tuh di dua kelompok yang sama dengan data yang berbeda, ada yang mepet ada yang masih lama. Nah kita tuh digembar-gembar kayak nanti
fokusnya tuh kayak jadi ke yang lama, jadi kita sama-sama bingung gitu loh, ini yang ini bahas apa ya, kita kayak terlalu fokus yang ini tuh kayak keteteran nggak kepegang gitu. Mungkin kayaknya dia lebih pintar nge-handle-nya sih, kok saya emang masih keteteran banget. Dia sama-sama keteteran tapi kayak dia handle-nya tuh bagus gitu loh, jadi kayak masih kepegang, dia tuh cepet nangkep. Karena saya tuh kayak agak lemot dikit gitu. Kalau bisa dihitung nih Mbak, frekuensi Mbak saya untuk apa ya, menunda gitu berapa ya? Saya bisa menilai kalau penundaan tugas saya tuh bisa dinilai pada nilai 8 sih Bu. Sangat tinggi ya Mbak. Iya Bu, saya sadar Bu, dan itu kayak terjadi di semester 3 ini, itu kayak makin meningkat gitu Bu. Dan saya yakin kalau nilai saya tuh untuk semester ini sangat turun, karena itu saya sadar akan kelalaian saya dalam manajemen itu. Nah tapi kayak saya nggak bisa nemuin jalan keluarnya, karena Mbak saya belum bisa gitu ya Mbak, belum bisa memanajemen waktu dan mengatur prioritas gitu ya Mbak. Iya. Oke. Kemudian nih Mbak saya Mbak saya ini kan tadi pengen mengubah kayak lebih bisa mengatur prioritas lah, yang lebih urgent yang mana, yang lebih bisa santai-santai gini. Terus Mbak saya tuh yang Mbak saya lakukan adalah saya udah berusaha kayak mengerjakan tugas yang lebih urgent gitu Bu. Cuman ketika saya melihat tugas ini tuh kayak ini apa ya, kayak saya tuh butuh ajakan teman-teman lain, kayak ini nanti kayak jelasin dulu gitu loh Bu, saya tuh baru paham. Karena rata-rata ketika saya melakukan itu terjadi pada mata kuliah yang saya tuh benar-benar agak masih kurang paham gitu Bu. Benar paham, cuman untuk materinya itu agak bingung, dan saya tuh mau mencari itu juga karena distraksi juga sama tugas-tugas yang lain, bahkan sampai tugas hima pun. Jadi kayak itu saya nanti lah ketika datanya itu sudah mepet, saya baru kayak ini udah mepet. berarti karena pengen mengubah, tapi Mbak saya masih sering terdistraksi dengan tugas-tugas yang lain ya Mbak gitu, ataupun hal-hal yang lain gitu ya. Oke. Tapi menurut Mbak saya nih, tugas kuliah sama tugas hima itu kadang lebih fleksibel yang mana gitu Mbak? Sebenarnya sama-sama susah sih Bu. Sebenarnya kalau juga fleksibel itu tergantung yang ngerjain ya Bu ya, karena saya juga sendiri keteteran, jadi menurut saya sama aja. Jadi ada yang mudah, karena saya juga jatahnya desain kan Bu, di lima jatah desain, di kuliah jatah desain sama tugas kuliah yang lain, jadi kayak menurut saya tuh sama aja, berarti nggak ada yang fleksibel yang lebih mudah ataupun gimana ya? Iya. Oke. Tadi saya amati itu Mbak saya amati dan saya dengar gitu ya Mbak saya itu menunda mengerjakan tugasnya gitu ya Mbak, itu tinggi gitu ya Mbak. Oke. Terus Mbak saya udah mencoba untuk mengubah tersebut, karena apa ya, mengubah hal tersebut, tetapi ya karena ada distraksi dari tugas-tugas lainnya ataupun hima gitu, agak
kurang gitu, agak menjadi susah gitu ya Mbak. Jadi kayak bisa tapi susah gitu ya Mbak. Tadi Mbak Esa itu pengen mengubah gitu ya Mbak, tapi masih terdistraksi gitu. Jadi mungkin masih ada perilaku menundanya gitu. Iya. Menurut Mbak Esa itu sebenarnya kayak realistis gitu nggak sih Mbak? Kalau misal Mbak Isaya pengen gitu mengubah dari menunda tugas gitulah ya, mengubah diri untuk bisa mengatur prioritas gitu, tapi sedangkan Mbak Isaya masih suka terdistraksi gitu sama uh, tugas yang tugas yang mungkin masih bisa dikerjakan secara santai gitu. Sebenarnya enggak sih Bu, enggak realistis itu. Enggak ya? Iya, jujur enggak Bu. Terus enggak kan Mbak? Iya. Enggak. Jujur aja Bu, karena saya sadar diri kalau masih di bawah angan-angan kayak saya kayaknya bisa, tapi kayak ketika melakukan itu bakal tetap beda Bu, karena saya juga kayak masih gampang terdistraksi. Juga gampang terdistraksi itu ya Mbak? Iya. Terus nih Mbak saya Mbak saya tuh Mbak saya udah sadar nih karena itu nggak realistis ya Mbak. Oke. Terus yang mau Mbak saya lakukan apa nih untuk bisa lebih mengatur istilahnya prioritas gitu yang mau dilakukan gitu Mbak saya? Sebenarnya yang akan saya lakukan dan saya ingin lakukan ya. Saya ingin pastikan bahwa itu bukan hanya sekedar wacana. Sebenarnya pada semester depan, karena saya sudah tidak mengikuti apapun, saya tuh pengen fokus untuk pada tugas saya. Jadi kayak saya dapat tugas, saya akan langsung kerjakan. Jadi saya nggak perlu menunggu tugas lain datang baru dikerjakan. Jadi kayak tugas kerjakan. Walaupun teman-teman saya menyantai, kayaknya saya nggak bakal menyantai karena saya benar-benar saya kapok banget Bu. Untuk semester ini itu saya sangat-sangat menyesal karena itu benar-benar berpengaruh pada nilai saya, pada habit saya, pada lingkungan saya. Mungkin teman-teman saya jadi merasa kok kamu sekarang kayak bisa gitu. Dan saya juga kayaknya bakal mengecewakan orang tua saya karena saya sudah sadar bahwa semester ini tuh kayak pasti bakal menurun gitu loh. Kan kemudian apakah ada langkah lain gitulah yang akan dilakukan Mbak saya untuk mengubah habit itu, karena kan itu sebenarnya dari diri Mbak saya sendiri kan ya. Ya, selain tadi itu ya, selain mengerjakan secara langsung tuh sebenarnya saya juga pengen kayak ketika saya mendapatkan materi, saya tuh langsung bertanya. Saya diberikan materi dari teman-teman yang presentasi, saya tanya. Ketika saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan, saya bakal langsung mencatat karena juga saya dalam semester ini tuh banyak sekali nggak mencatatnya, dan itu dimulai dengan karena bukan dengan tapi lebih karena saya mendapatkan jobdesk hima secara bersamaan dan harus dikerjakan. Jadi saya kebiasaan buat gak mendengarkan teman-teman yang presentasi. Jadi saya kayak untuk semester ini tuh kurang all in gitu loh. Saya kurang puas sama semester ini. Saya juga sadar kalau ketika saya bakal ngelanjutin organisasi takutnya keulang hal yang sama lagi. Oke. Oh iya, tadi langsung mencatat gitu ya Mbak? Iya Bu. Oke, bagus.
karena job desk itu apakah Mbak Isaya langsung mencatat itu nggak langsung mencatat itu di semester ini gitu ya Mbak? Nggak langsung mencatat itu apakah karena disambi gitu ya Mbak untuk mengerjakan tugas gitu? Iya, kayak karena disambi ketika saya buka HP saya tuh malah frustasi sama notif-notif dari organisasi saya yang kayak saya itu merasa kayak seru sendiri, nanti lama-lama geser kemana-mana gitu. Dari yang habis mengerjakan job desk saya buka kayak Instagram, sosial media kayak gitu Bu. Jadi kayak udah biar, dan itu kayak itu kan awal belajar ya Bu, terus kebawa sampai sekarang. Saya tuh pengen ngilangin itu juga. Jadi itu termasuk bakalan saya masukin ke langkah apa saya. Jadi itu udah langkah yang bagus ya Mbak. Oke. Apakah Mbak saya bisa berkomitmen untuk untuk menjalani lah langkah-langkah ini ke depannya di semester depan lah terutama. Apakah Mbak Isaya berkomitmen? Saya sangat berkomitmen karena saya benar-benar ingin berubah. Saya sadar kalau semakin lama saya membawa kebiasaan ini itu kayak dampaknya tuh bukan main gitu, bukan dampak yang kecil, karena itu juga berpengaruh, itu boleh juga bisa merusak hubungan Bu, merusak hubungan pertemanan juga, terus juga bisa, entah saya tahu atau tidak, tapi kayak saya takutnya, tapi itu benar-benar bisa Bu, karena nanti kan makin lama kalau saya mempertahankan sifat seperti itu, kelakuan seperti itu, habit seperti itu, pasti teman-teman saya tuh lama-lama kayak makin menjauhi, kayak kamu tuh kurang oke buat diajak bergaul karena kamu tuh prokrastinasi, kamu menunda tugas segala macam. Nah saya tuh gak mau kayak gitu, jadi saya kayak mau berubah, jadi saya gak cuma bawa pengaruh buruk, saya juga pengen bawa pengaruh baik, karena teman-teman saya sendiri juga berusaha memberikan pengaruh baik buat saya. Oke Mbak Isaya, jadi tadi Mbak Isaya, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Kayaknya cukup aja sih untuk hari ini. Jadi kalau boleh tahu tadi di sesi konseling hari ini Mbak Isaya itu dapat hal apa gitu Mbak? Saya sadar itu Bu, kayak saya tuh perilakunya sangat parah gitu, karena kayak benar-benar saya juga gak ada urgensi buat mengerjakan tugas yang lama, tapi kayak saya malah merasa saya sudah selesai yang ini, kayak iya saya tuh jadi sadar gitu, kayak apa yang harus dibakar dari hal itu ketika satu tugas selesai tapi satu tugas lain terlambat, kayak gak ada yang benar-benar dibanggakan gitu, jadi kayak malah membawa citra buruk dari di mata dosen, di mata teman-teman. Itu tuh saya nggak mau sama berubah, karena saya tuh nggak mau mengecewakan orang tua juga. Oke. Kemudian tadi Mbak Isaya sudah membuat komitmen gitu. Boleh dijelaskan kembali gitu apa komitmen Mbak Isaya yang akan dilakukan misalnya, atau langkah-langkah Mbak Isaya untuk mengubah kebiasaan tersebut di semester depan atau di kemudian harinya gitu. Saya bakal mulai mengerjakan tugas ketika mendapatkan, jadi di waktu yang sama saya akan langsung mengerjakan. Saya tidak akan melakukan apa yang namanya menunggu tugas lain datang, jadi ketika ada langsung kerjakan, karena untuk mengikuti teman-teman yang mungkin sudah pro, sudah terbiasa dari masa-masa SMA, itu kan beda ya Bu ya, tetap beda. Jadi kayak itu saya menciptakan gaya belajar saya sendiri, yaitu karena kalau saya dibiarkan untuk mencoba bersantai sekali itu bakal kayak bawa terus gitu. Jadi saya harus berusaha mengerjakan dengan sesuai tepat waktu gitu, biar gak usah keteteran ini itu. Dan saya juga mau fokus memperhatikan materi, sehingga ketika saya mungkin agak tertinggal dalam pembahasan materi, saya tetap menangkap gitu Bu. Baik. Oke. Tadi Mbak Isaya juga sudah membuat komitmen, Mbak Isaya juga sudah bisa menyimpulkan apa yang
dibicarakan di konseling hari ini gitu ya Mbak. Dan komitmen ini akan dijalankan di semester depan gitu ya Mbak. Saya dengar tadi. Dan Mbak saya tadi juga saya tanya apakah masih ada yang ingin diceritakan lagi ataupun yang masih ganja gitu ya Mbak. Saya juga sudah tidak ada, dan ini juga sudah berada di tahap akhir gitu ya Mbak. Jadi bisa di konseling hari ini bisa diakhiri gitu ya Mbak. Tapi sebelumnya Mbak Isaya, apakah saya boleh meminta satu hal lagi? Mbak Isaya, apakah bisa mengisi evaluasi hasil ini ya Mbak, tentang keberjalanan gitu, keberjalanan ini, apakah Mbak Isaya sedih atau gimana gitu Mbak Isaya? Ini dikerjakan di sini atau di sini aja Mbak? Apakah saya tunggu gitu? Di sini ya. Bisa boleh kok Mbak? Iya. Oke Mbak Isaya, udah langsung deh ya. Makasih ya Mbak Isaya. sama Ibu. Terima kasih sudah mengikuti konseling hari ini dengan baik, dan partisipasinya juga Mbak Isaya dengan keterbukaannya Mbak Isaya tersebut. Karena sudah selesai, Mbak Isaya mau kemana ini habis konseling? Saya kesini kayaknya mau langsung pulang aja sih. Mau pulang? Iya, karena saya kayak mau ngecek tugas yang belum itu sebelum saya mulai liburan. Iya, semangat ya ngerjain tugasnya Mbak. Makasih Bu. Iya. Kayaknya saya mau langsung aja dulu Bu ya. Iya. Nanti saya antar yuk. Saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya Ibu sudah dibantu. Saya jadi sadar beberapa hal. Iya. Makasih Ibu. Iya, mari. Hati-hati ya Mbak Isaya. Iya.